Bapak Ibu yang berhormati, marilah acara kita mulai. Sebelumnya perkenankan kami haturkan mengenai susunan acara yang telah disusun oleh panitia. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang kedua sosialisasi pemilihan Lurah Ndemarjo tahun 2021, acara yang ketiga diskusi dan tanya jawab, acara yang kelima lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menghemat waktu, marilah acara sosialisasi pada malam ini kita buka dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di tempat duduk dengan singkap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa cukup, terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan. Kami mohon kepada Ketua BPK untuk bisa memberikan sambutan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami haturkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan informasi bahwa pada tahun 2021 di Kulon Progo ini akan diadakan pemilihan lurah secara serentak di 68 kalurahan. Di 68 kalurahan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilihan lurah ini adalah nanti demokrasi masyarakat di tingkat Kalurahan Ndemarjo. Saya juga berharap berpesan, silahkan nanti yang sudah punya hak mencalonkan, silahkan dicalonkan. Kalau saya berharap yang mencalonkan itu yang mereka-mereka yang masih muda-muda dengan pemikiran yang masih cerdas, masih kalau diajak lari itu juga bisa lari cepat, bukan yang sudah tua itu tentu saja ya bisa, tapi nek pelaku ya ngus-ngusan nanti itu seperti itu. Jadi karena saya melihat bahwa pamong-pamongnya masih muda, jadi kita juga harus bisa mengikuti pamong-pamong dengan kemampuan yang cukup baik. Namun kami juga tidak menutup, monggo silahkan yang mau daftar karena tidak ada batasan umur. Artinya kalau memang masih mau ya silahkan diikuti dengan baik. Dan harapan saya, penentu memang adalah suara, tapi jangan Anda membeli suara. Ini adalah pembelajaran yang kurang baik. Ya. Monggo panjenengan bersikap dewasa bahwa pemilihan ini adalah demokrasi yang harus dijalankan, bahwa pemilihan ini adalah untuk memimpin itu ya, yang jelas seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara sambutan telah disampaikan oleh Bapak Tusila selaku Ketua BPK di Kalurahan Ndemarjo ini. Acara yang kedua yaitu sosialisasi pemilihan Lurah Ndemarjo tahun 2021. Kepada beliau Bapak Suwono selaku Ketua Panitia, waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri selaku pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Bapak Ketua BPK beserta anggotanya yang kami hormati, Bapak Ibu Pamong Kalurahan Ndemarjo yang kami hormati, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtimas yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, baik RT, RW, lembaga kalurahan, dan yang lain yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Sebelumnya kami menyampaikan selamat malam, salam sejahtera, semoga Tuhan memberkati kita semua. Seperti telah disampaikan oleh Bapak Ketua BPK tadi bahwa di Kabupaten Kulon Progo tahun 2021 ada acara yang sangat besar, yaitu pemilihan lurah secara serentak
68 kalurahan sekabupaten, dan untuk Kapanewon Sentolo ada 5 kalurahan, yaitu Demangrejo, Kalurahan Sentolo, Kalurahan Bangun Cipto, Kalurahan Kaliagung, dan Kalurahan Salamrejo. Ini yang mengikuti pemilihan lurah tahun 2021. Dalam proses pemilihan lurah ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang secara garis besar ada 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan kedua pencalonan, tahapan ketiga tahap pemungutan suara, dan tahapan yang kelima penetapan. Tahapan persiapan dimulai dari pembentukan panitia pemilihan tingkat kalurahan, lalu bimbingan teknis untuk panitia kalurahan lalu menyusun tata tertib, jadwal, dan tempat pemungutan suara. Dan mulai hari ini tanggal 31 Mei kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan pencalonan. Maka di hari pertama tahapan kedua, tahapan sosialisasi, kita pergunakan untuk ngaturi Bapak Ibu semua untuk mengadakan sosialisasi terpusat di Balai Kalurahan Demangrejo ini. Hanya saja untuk sosialisasi itu sebenarnya agar dapat terjangkau untuk seluruh masyarakat Demangrejo, mestinya lebih banyak warga yang diundang agar semua dapat menerima informasi. Namun demikian, karena situasi masih belum memungkinkan karena masih dalam pandemi COVID, maka kami hanya mengaturi beberapa tokoh masyarakat yang selanjutnya informasi-informasi itu nanti juga akan ditempel di tempat-tempat strategis untuk pedukuhan. Namun demikian, agar informasi itu juga nanti dapat diterima, tersampaikan pada seluruh masyarakat, maka pada malam hari ini sosialisasi ini juga diliput oleh Demangan Media Channel yang dimotori oleh Mas Eko Widodo dan kawan-kawan, yang nanti selanjutnya akan diupload lewat YouTube. Nah, dengan demikian maka setelah diupload lewat YouTube nanti banyak masyarakat yang bisa membuka sehingga dapat bisa mengikuti acara sosialisasi adanya pemilihan lurah di Demangrejo itu secara luas. Dasar kami bekerja dalam proses pemilihan lurah ada 3, yaitu Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2020 itu tentang lurah. Lalu yang kedua, Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 88 tahun 2020, yaitu Peraturan Pelaksanaan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang lurah. Jadi yang mengatur tentang itu. Lalu ditambah 1 Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2021, yaitu tentang penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pilihan lurah dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Artinya dari setiap tahapan-tahapan itu kita memang tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, termasuk malam ini itu diharapkan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka misalnya kalau seandainya tidak jabat tangan, itu jangan dianggap merenggangkan kita di dalam bersaudara. Tidak jabat tangan tidak berarti merenggangkan tali persaudaraan. Tidak saling berkunjung bukan berarti
memutus tali silaturahmi. Namun demikian, karena hal itu untuk mengurangi kontak satu sama lain. Tentang pemilihan lurah untuk serentak, bahwa pemilihan lurah dilaksanakan secara serentak dan itu dilaksanakan secara bergelombang, dan diharapkan pemilihan lurah itu dapat bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Jadi maaf, tidak perlu kami baca satu persatu. Ya, karena pemilihan lurah itu nanti pemilihan langsung, sehingga hasil akhir ditentukan oleh masyarakat dengan memberikan suara, diharapkan bebas tanpa tekanan, sehingga dapat terlaksana secara demokratis. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua BPK. Tahapan pemilihan lurah tadi sudah kami aturkan, ada 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Tahapan persiapan sudah terlaksana dengan baik dengan dikeluarkannya tata tertib pemilihan lurah, lalu jadwal dan penetapan lokasi TPS. Untuk selanjutnya tahapan kedua dimulai dari sosialisasi pemilihan lurah, lalu nanti penjaringan bakal calon, yaitu mulai dari penerimaan pendaftaran, lalu penelitian syarat administrasi, klarifikasi, pengumuman hasil penelitian syarat dan penerimaan masukan dari masyarakat, lalu proses terhadap masukan masyarakat, penyampaian nama balon yang akan mengikuti seleksi tambahan jika ada, dan seterusnya. Lanjut. Nah, tahapan persiapan itu nanti berakhir sampai pada masa kampanye dan masa tenang. Itu tahapan persiapan, tahapan yang kedua. Itu lanjut aja, itu bagi lurah akhir masa jabatan yang di sini kebetulan tidak. Lanjut aja. Yeah. Yeah. Langsung masuk saja sip 14, Mas. 14 saja. Yeah. Karena untuk beberapa sit kita lewati, pembentukan panitia pemilihan kelurahan itu sudah terlaksana. Tadi sudah kita aturkan tim atau panitia tingkat kelurahan. Tugas panitia kelurahan saya kira tidak usah kita sampaikan. Lanjut. Penyusunan tata tertib itu sudah berjalan. Ini saya kira tidak perlu kita komunikasikan di sini, itu sudah berjalan. Lanjut saja. Jadwal dan lokasi TPS. Nah, sekarang lokasi TPS sudah diatur di panitia pemilihan lurah tingkat kabupaten, bahwa untuk masing-masing kelurahan sesuai dengan jumlah pemilih itu sudah disebutkan. Untuk kelurahan A, B, C jumlah TPS-nya berapa, termasuk kelurahan Demang Rejo itu sudah diatur bahwa jumlah TPS-nya itu nanti 7 dengan jumlah pemilih sementara. Jumlah pemilih sementara itu 2.642, dengan catatan setiap TPS tidak boleh melebihi 500 pemilih. Dengan demikian maka untuk kelurahan Demang Rejo 2.642 pemilih terbagi menjadi 7 TPS, itu berarti masing-masing TPS tidak sampai 400 kalau di rata-rata. Tetapi dalam proses pelaksanaannya, hitung-hitungan itu tidak mungkin semua TPS itu sama rata jumlah pemilihnya, itu karena kita tidak bisa membagi rata masyarakat. Artinya misalnya tidak boleh satu keluarga itu dipecah menjadi
di 2 TPS dan seterusnya, sehingga barangkali ada TPS yang lebih dari 400, ada yang kurang dari 400. Saya kira kita singgung sekalian aja bahwa berdasarkan musyawarah antara kami panitia pemilihan lurah tingkat kalurahan, Bapak Ibu anggota BPK dan juga Dukuh se-Kalurahan Demangrejo, bahwa TPS untuk pemilihan lurah Demangrejo itu disepakati demikian, bahwa untuk TPS 1 itu nanti di Demangan RT 3, TPS 2 itu di Karangpatian RT 5, TPS 3 itu di Kijan RT 8, TPS 4 itu di RT 15 itu Belik. Maaf, masih Kijan nggih? Masih Kijan nggih? Ya, kalau gabungannya, oh ya, kalau gabungannya saya sampaikan saja, gabungannya belum. Ya. Kalau TPS 1 itu Demangan Tok, RT 3. Terus TPS 2 itu khusus untuk Karangpatian, RT 4, 5, 6. Lalu lokasi TPS di RT 5. TPS 3 itu untuk masyarakat Kijan dan Karangpatian, itu RT 7, 8, 9. Pelaksanaan TPS di RT 8. Terus untuk TPS 4 itu Kijan dan Belik, RT 10, 11, 15. Lalu TPS-nya ada di RT 15. TPS 5 untuk Belik, RT 12, 13, 14. Pelaksanaan TPS-nya nanti di RT 13. Untuk Banaran, ini satu pedukuhan, itu nanti rencana di RT 17. Lalu untuk TPS 7 itu Kenteng, satu pedukuhan, rencana di RT 22. Sedangkan di rumahnya mana itu belum kita sepakati bersama waktu itu. Nah, itu kemarin dalam penurunan TPS ini juga sudah berdiskusi cukup alot, cukup lama. Akhirnya disepakati demikian tadi. Lalu seperti di awal saya katakan, itu nanti kita tidak bisa membagi rata persis jumlah semua TPS pemilihnya berapa, mungkin ada yang kurang dari 400, ada yang lebih dari 400 ya. Okay. Berikutnya untuk persiapan bakal calon, persyaratan calon secara umum yang berhak mencalonkan diri adalah semua warga negara Republik Indonesia. Jadi warga negara Republik Indonesia boleh mencalonkan diri sebagai lurah di Demangrejo. Yang kedua, cara umum bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, SMP atau sederajat. Yang kelima, berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. 25 tahun minimal pada saat mendaftar. Sedangkan batas di atasnya tidak diatur. Selanjutnya, berkelakuan baik. Bersedia dicalonkan menjadi lurah. Selanjutnya,
tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan. Selanjutnya, tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara. Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Selanjutnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, berbadan sehat. Nah, di sampingnya itu sudah disampaikan syarat administrasi yang harus dilengkapi. Misalnya, berbadan sehat itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dokter rumah sakit umum daerah RSUD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan itu berbadan sehat. Berkelakuan baik itu ditunjukkan dengan SKCK dari Polres, bukan Polsek setempat. Polres. Lalu yang tidak pernah jatuh hukuman dan seterusnya itu dari pengadilan negeri dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau di situ sudah disandingkan, ada penjelasan, itu juga nanti secara detail, barangkali ada pertanyaan, itu nanti juga akan kita sebutkan satu persatu. Lanjut. Tidak pernah menjabat sebagai lurah atau kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Artinya 3 kali masa jabatan itu boleh berturut-turut, boleh tidak. Pokoknya belum pernah menjabat 3 kali. Kalau baru 2 kali masih boleh. Selanjutnya, sanggup bertempat tinggal di wilayah kalurahan setempat selama menjadi lurah. Artinya kalau untuk kita ya berarti sanggup menjabat menjadi lurah Demangrejo. Mengapa demikian? Ada itu karena yang boleh mendaftar itu warga negara Republik Indonesia. Tidak disebutkan harus penduduk Demangrejo. Tetapi dalam surat lamaran nanti harus menyampaikan surat pernyataan yang sanggup bertempat tinggal di Kalurahan Demangrejo. Selanjutnya, walaupun di sini tidak, tapi saya sampaikan juga, lurah yang mencalonkan diri kembali harus melampirkan surat cuti dari pejabat yang berwenang, yaitu bupati, pada saat mendaftarkan diri. Nah, kebetulan di sini Pak Lurah terdahulu sudah habis masa jabatan tahun yang lalu. Dalam hal pamong, nah ini untuk pamong Demangrejo. Nah, ini Pak Senio barangkali. Dalam hal pamong kalurahan akan mencalonkan diri dalam pemilihan lurah harus melampirkan surat cuti dari lurah pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Berarti hanya cuti, tidak mengundurkan diri. Hanya cuti. Berikutnya untuk Pak Tusilah dan kawan-kawan. Dalam hal anggota BPK akan mencalonkan diri harus melampirkan surat
permohonan pengunduran diri. Nah, ini bedanya. Kalau untuk pamong itu hanya cuti, kalau BPK itu harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Berikutnya, dalam hal pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri harus melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Lalu yang terakhir, dalam hal anggota panitia pemilihan mencalonkan diri, maka pimpinan BPK memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dalam keputusan BPK. Itu Bapak Ibu tentang persyaratan calon lurah, ada cukup banyak. Lalu berikutnya untuk dokumen persyaratan atau dokumen administrasi, itu juga sudah disandingkan. Barangkali Bapak Ibu bisa membaca secara cermat. Kalau seandainya nanti ada di sesi tanya jawab kurang jelas, nanti kita sampaikan di sini. Atau juga mungkin kami sampaikan juga untuk persyaratan administrasi agar nanti secara jelas bahwa dokumen persyaratan administrasi itu yang menyertai itu yang merah-merah itu kita sampaikan demikian bahwa surat permohonan pendaftaran bakal calon itu harus ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai 10.000. Contoh redaksi nanti sudah ada di peraturan bupati. Jadi tinggal nyalin, tapi harus ditulis tangan. Lalu berikutnya fotokopi kartu tanda penduduk sebagai bukti penduduk Indonesia tadi, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang dipersamakan yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan alamat, kecuali yang ditandatangani secara elektronik sudah barcode, itu tidak perlu dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga C1 ini juga dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan alamat, juga kecuali yang sudah ditandatangani secara elektronik itu tidak perlu legalisir. Untuk daftar riwayat hidup itu dapat ditulis tangan, boleh diketik. Jadi untuk khusus daftar riwayat hidup, tulis tangan boleh, diketik boleh. Pas foto ini nanti 4 lembar berwarna ukuran 4x6. Ini sudah diseragamkan se-Kapanewon Sentolo. Pas foto berwarna ukuran 4x6, 4 lembar. Surat pernyataan tidak pernah jatuh hukuman, tidak dicabut hak pilihnya dan seterusnya tadi, nanti dilengkapi juga dengan surat pernyataan. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai senilai 10.000 yang memuat bahwa yang bersangkutan ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan seterusnya. Itu surat pernyataan. Ini juga surat pernyataan itu juga harus ditulis tangan dengan tinta hitam. Jadi yang harus ditulis tangan dengan tinta hitam itu ada 2, surat lamaran dan surat pernyataan. Itu kedua-duanya dengan meterai
10.000 karena sekarang mulai 2021 itu meterai hanya tunggal yaitu 10.000. Untuk pendidikan dibuktikan dengan fotokopi salinan ijazah atau salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar. Artinya kalau pelamar itu lulusan SMP berarti melampirkan ijazah SD dan SMP yang sudah dilegalisir. Kalau pelamar itu lulusan SLTA, ya berarti harus melampirkan ijazah SD, SMP, SLTA, dan seterusnya sampai ijazah tertinggi yang dimiliki. Ini tuntutannya demikian. Berikutnya, fotokopi salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang. Berikutnya, surat keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan alamat bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman penjara. Surat keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai alamat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya. Surat keterangan kesehatan berupa sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas nafsa yang dikeluarkan dari RSUD, tadi tentang hidup sehat. Surat keterangan asli dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan kalurahan atau pemerintah daerah sesuai dengan alamat tidak pernah menjadi lurah atau kepala desa selama 3 periode masa jabatan. Berikutnya, surat keterangan catatan kepolisian asli, SKCK asli yang dikeluarkan oleh kepolisian resort sesuai alamat. Surat izin cuti asli dari bupati bagi lurah yang mencalonkan diri kembali. Surat izin cuti asli dari lurah bagi pamong kalurahan yang mencalonkan diri. Surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota BPK ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel atau bermeterai senilai 10.000 bagi anggota BPK yang mencalonkan diri. Surat izin tertulis asli dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil. Lalu yang terakhir, surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota panitia pemilihan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai 10.000. Itu penjelasan dari persyaratan tadi. Saya kira sudah cukup jelas. Ya. Lanjut untuk sheet berikutnya. Sheet 20. Baik. Yang mempunyai hak pilih untuk pemilihan lurah itu yang berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah. Yang kedua, tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Tidak dicabut hak pilihnya. Lalu berdomisili minimal 6 bulan sebelum disahkannya DPS. Pengesahan DPS itu diperkirakan tanggal 4 sampai 6 Agustus. Diperkirakan karena tadi saya katakan untuk jumlah pemilih sementara Demang Rejo 2642 itu hanya sementara, itu berdasarkan pemilu yang lalu. Tapi nanti untuk bulan Juni-Juli itu akan kita terima daftar pemilih sementara untuk dasar menyusun DPT. Lanjut. Pemutakhiran dan perbaikan DPS itu tadi
dari DPS lalu nanti dimunculkan DPT itu karena bisa terjadi ada perubahan data, misalnya ada pemilih yang sudah meninggal, ada yang pindah tempat tinggal atau dan seterusnya. Itu perubahan DPS. Lanjut 23 tentang KPPS. Pembentukan KPPS. Nanti untuk panitia pemilihan tingkat kelurahan akan membentuk petugas KPPS di setiap TPS yang beranggotakan 7. Beranggotakan 7 itu dengan rincian 1 orang ketua merangkap anggota, 4 orang anggota. Nah, karena sekarang masih dalam suasana pandemi, 4 orang anggota itu nanti 1 diantaranya sebagai petugas keliling. Maksudnya apabila nanti di dalam wilayah TPS itu ada warga yang isolasi mandiri atau seandainya tidak isolasi mandiri tetapi waktu datang ke tempat TPS misalnya diukur suhunya itu melebihi 37,3, itu diharapkan pulang. Nanti untuk proses pemilihan akan dilayani oleh petugas KPPS yang keliling. Nah, khusus untuk warga yang isolasi mandiri itu petugas KPPS akan didampingi oleh petugas kesehatan. Itu jadi maka di situ ada anggota KPPS keliling. Tapi kita berdoa semoga nanti Demangrejo segera terbebas dari COVID sehingga tidak menyulitkan dalam proses pemungutan suara, sehingga 1 orang petugas keliling itu nanti mudah-mudahan tidak melaksanakan tugasnya, sehingga semua bisa berjalan aman. Lalu 2 orang petugas keamanan merangkap anggota, jadi ada 7, ada 7 anggota KPPS. Nah, KPPS ini juga penting. Petugas KPPS tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan atau seayah termasuk ipar, dan suami atau istri dengan bakal calon. Nah, nanti bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk terutama misalnya nanti bapak-bapak dukuh dalam menjaring calon-calon anggota KPPS. Seandainya nanti ada anggota KPPS yang ditunjuk, kok kebetulan ada saudara yang tersebut di atas itu mencalonkan diri, maka KPPS dapat diberhentikan dan diganti sebelum berakhir masa jabatannya. Lanjut. Tugas KPPS itu monggo saya kira sudah disebutkan. Barangkali secara umum petugas KPPS itu hampir sama dengan tugas-tugas pemilu dan seterusnya. Mungkin tidak perlu kita bacakan secara umum. Next. Setelah proses penjaringan bakal calon, maka lalu ada calon yang berhak dipilih. Ya, calon yang berhak dipilih itu nanti juga akan diumumkan kepada masyarakat. Diharapkan nanti di dalam pendaftaran sesuai dengan jadwal pendaftaran
Jadwal pendaftaran itu dilaksanakan 9 hari kerja tanggal 7 sampai dengan 17 Juni. Diharapkan dari pendaftaran itu terjaring minimal 2 orang calon. Minimal 2 orang calon. Seandainya dari tanggal 7 sampai 17 Juni belum diperoleh 2 calon, maka masa pendaftaran diperpanjang. Masa pendaftaran diperpanjang hingga tanggal sebentar. Oke. Jika belum ada 2 calon maka diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juli. Namun demikian, seandainya pendaftar itu malah melebihi 5 calon, itu juga tidak apa-apa. Tetapi kalau pendaftar itu sampai lebih dari 5 calon, nanti panitia pemilihan tingkat kelurahan melaporkan ke panitia pemilihan lurah tingkat kabupaten untuk dilakukan seleksi administrasi, yaitu tes tertulis. Dari tes tertulis itu nanti akan dijaring maksimal 5 calon berdasarkan ranking hasil tes. Tidak ada passing grade. Baru nanti seandainya sampai seperti itu, dari 5 calon yang ditetapkan itu nanti lalu dikembalikan ke panitia pemilihan tingkat kelurahan untuk dilakukan proses penjaringan selanjutnya. Next. Nah, masa kampanye. Masa kampanye itu dilaksanakan selama 3 hari kalender. Bukan 3 hari kerja, tapi 3 hari kalender yang dimulai dari 6 hari sebelum pemungutan suara sampai dengan 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Itu masa kampanye. Jadi dijelaskan, ditetapkan 3 hari itu tanggal 6, 7, 8 September. Tentu saja diharapkan karena dasar hukum kita ada 3, yaitu protokol kesehatan, itu maka pada kesempatan ini kami juga memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa selama penggalangan massa, baik sampai dengan masa kampanye, itu tidak boleh melewatkan protokol kesehatan. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk seandainya itu bakal calon itu dalam proses kampanye memberikan sesuatu, itu boleh, tetapi juga yang berkaitan dengan kesehatan, penanggulangan COVID, misalnya hand sanitizer dan seterusnya, itu juga diatur. Tidak boleh yang lain, artinya demikian. Next. Ya, lalu setelah masa kampanye itu dilanjutkan dengan masa tenang tanggal 9, 10, 11 September. Diharapkan pada masa tenang itu sudah tidak ada atribut-atribut yang berkaitan dengan kampanye dari bakal calon. Seperti biasanya diharapkan dari bakal calon itu yang menarik atribut kampanye. Tapi seandainya bakal calon tidak menarik
peralatan kampanye, tentu saja panitia dibantu keamanan itu nanti yang akan menurunkan atribut kampanye bakal calon selama masa tenang. Lalu puncak acaranya pelaksanaan pemungutan suara itu tanggal 12 September. Itu nextnya. Jadi tahapan pemungutan suaranya itu tahapan ketiga, yaitu tanggal 12 September. Lanjut. Nah, pemungutan suara di TPS. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pemberian suara itu dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto calon yang berhak dipilih yang terdapat dalam surat suara. Sekali lagi, dengan menggunakan alat pencoblos yang sudah ditentukan. Mencoblos, tidak mencentrang. Terus, ini juga penting ini, surat suara yang rusak itu boleh minta ganti berulang-ulang sampai dapat ditemukan yang tidak rusak. Jadi kalau surat suara itu rusak, misalnya karena diatur ke itu lipatan, kedah dibuka itu kok rusak misalnya, itu boleh minta ganti sampai dengan didapat kartu suara yang tidak rusak. Tetapi seandainya ada pemilih yang keliru nyoblos, misalnya mau pengennya dari rumah itu nyoblos 1 kok tekan bilik kok maknyut terus milih nomor 2 terus ingat kembali mau milih nomor 1, itu boleh minta ganti, tetapi hanya 1 kali kalau keliru nyoblos. Atau misalnya keliru nyoblosnya kok dilalai pas ngenani foto atau kotak di sampingnya, boleh itu keliru nyoblos. Atau seandainya malah tidak mengenai kotak kontestan, itu berarti keliru nyoblos, itu kan berarti suaranya tidak sah, itu boleh minta ganti tapi hanya sekali. Warga memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di DPT, bagaimana? Boleh memilih. Jadi walaupun sudah diterbitkan daftar pemilih tetap, kalau dilalahnya ada warga yang tidak tercantum dalam DPT, tidak usah terlalu dipermasalahkan, itu nanti boleh nyoblos, dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan pada saat pencoblosan. Selama itu sekali lagi memenuhi hak pilih sesuai dengan yang telah disebutkan di atas. Nah, pemilih yang misalnya terpapar COVID atau isoman, itu akan dilayani oleh KPPS keliling seperti yang sudah kami aturkan terdahulu. Next. Ya. Singkulon berarti. Ya. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, itu seperti pada umumnya. Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS serta dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi, BPK, dan warga masyarakat. Berikutnya, hasil penghitungan suara di TPS dituangkan dalam berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan salah satu anggota KPPS serta dapat dilengkapi tanda tangan saksi. Pengertian dapat itu tidak harus. Kemarin dari Pak Penewu juga demikian, pengertian dapat itu tidak harus. Jadi misalnya ada saksi yang keberatan tanda tangan, ya enggak apa-apa, misalnya
misalnya ada saksinya kondulah jagoku kalah terus tidak menandatangan, tidak apa-apa, itu dapat, itu artinya demikian dari Pak Penewu. Lanjut. Nah, ini juga sangat penting. Suara untuk pemilihan lurah dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan. Nah, ini jelas. Terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan serta tanda tangan basah. Tanda tangan basah itu maksudnya asli dari 2 orang KPPS pada TPS yang bersangkutan. Kalau tanda tangan ketua panitia pemilihan itu kemarin sudah disepakati tidak harus tanda tangan basah. Karena misalnya ada kalurahan yang pemilihnya 5.000 atau 6.000, ketua panitia ini lo tanda tangan kemeng nek basah. Tetapi kalau yang tanda tangan ketua KPPS itu harus asli. Berikutnya, tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda. Karena kadang-kadang ada yang pemilih itu sangat fanatik sekali dengan calon, maka malah ditambah-tambahi. Berikutnya, terdapat 1 atau lebih coblosan. Ini yang sangat krusial. Terdapat 1 atau lebih coblosan pada 1 kotak yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu calon yang berhak dipilih. Meskipun terdapat tambahan 1 atau lebih coblosan di luar kotak sepanjang coblosan tersebut tidak mengenai yang memuat nomor, foto, dan nama salah satu atau lebih calon yang berhak dipilih lain. Jadi misalnya dalam 1 kotak nomor peserta 1 ada 3 coblosan, tidak apa-apa kalau menurut ini. Yang tidak boleh itu kalau ada 1 coblosan tetapi le nyoblos nganggo driji. Nah, itu berarti melanggar yang F. Nah, melanggar yang F. Dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan. Berarti kalau pakai driji kan tidak nyoblos, karena pernah itu saya bertugas di KPPS itu ada kartu suara itu dicuwok saking mempengnya bolong gede banget. Karpe men cetro ning malah dadi rasah. Itu kan malah merugikan yang calon. Lalu ada itu tidak rusak atau berubah bentuk. Ya, itu. Itu saya kira juga cetha, nggih. Lanjut. Nah, penghitungan syarat tadi sudah. Selanjutnya dari KPPS, petugas di TPS itu membuat berita acara. Selanjutnya diserahkan ke tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan melakukan rekapitulasi dan seterusnya. Saya kira itu sudah. Nggih. Rekapitulasi di kelurahan tadi sudah. Nggih. Mengapa Bapak Ibu kok diharapkan TPS-nya itu ganjil? Barangkali berkaitan dengan rekapitulasi ini agar semuanya tidak ada final atau bagaimana nantinya, syarat. Nah, ini kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di kalurahan. Rekapitulasi di kalurahan itu harus dihadiri oleh, paling kurang itu berarti kan harus calon lurah yang berhak dipilih didampingi 1 orang saksi. Panitia pemilihan lurah tingkat kalurahan ini semuanya. BPK yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota. Itu maksimal 3 orang. Terus 1 orang perwakilan dari panitia kabupaten. 1 orang perwakilan sub kepanitiaan dari Kapanewon.
satu orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalurahan, dan satu orang perwakilan masing-masing dari LKK. Nah, seandainya dari semua itu ada satu unsur yang tidak hadir, maka harus ada berita acara. Gitu. Lanjut. Nah, dari rekapitulasi, lalu nanti panitia tingkat kelurahan menetapkan calon yang berhak dipilih. Nah, calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai calon terpilih. Saya kira ini juga mudah dipahami. Dalam hal calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan, nah ini, jadi tidak ada final, tapi seandainya nanti ada suara terbanyak lebih dari satu orang, lanjut tadi digedeke, ditetapkan. Nah, penetapan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, yaitu bila dua atau lebih calon yang berhak dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama, calon terpilih ditentukan oleh jumlah TPS yang paling banyak dimenangkan. Ditentukan oleh jumlah TPS yang lebih banyak dimenangkan. Bila dua atau lebih calon yang berhak dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama dan jumlah TPS yang dimenangkan kok dilalai masih sama, calon terpilih ditentukan oleh pemenang pada TPS yang memiliki jumlah suara sah terbanyak. Lanjut, jika itu masih terjadi, bila jumlah dua calon yang berhak dipilih dengan jumlah perolehan suara yang sama dengan jumlah perolehan suara yang sama dengan jumlah suara sah terbanyak, calon terpilih ditentukan oleh pemenang pada TPS yang memiliki jumlah suara sah terbanyak berikutnya. Itu tadi jadi segala kemungkinan sudah diatur. Dengan demikian maka diharapkan pada hari itu juga pada tanggal 12 September 2021 nanti sudah ada calon terpilih lurah untuk Demangrejo khususnya. Saya kira sudah itu kita demikian Bapak Ibu untuk proses tahapan pemilihan lurah Demangrejo. Yang perlu kami sampaikan bahwa form atau format surat-surat yang berkaitan dengan lamaran-lamaran itu sudah bisa diunduh atau didownload dari Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2020. Tetapi tentu saja kami panitia juga akan memfasilitasi untuk blanko-blanko yang bisa diisi atau disalin untuk melengkapi kelengkapan administrasi pemilihan lurah. Baik nanti dalam bentuk cetak atau seandainya nanti misalnya mau minta file, kami siap. Nah, tentu saja untuk dokumen-dokumen yang lain yang harus dipenuhi oleh calon dari warga Demangrejo, misalnya berkaitan dengan surat keterangan dokter dan seterusnya, itu harus berusaha sendiri. Yang bisa kita bantu form-form yang berkaitan dengan yang ada di Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2020 tentang pemilihan lurah Demangrejo. Ibu bapak yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada banyak salah, kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, jika saya mampu menjawab,
kami jawab dengan berdasarkan dasar hukum yang ada. Kalau kami tidak bisa menjawab, di sini ada Ketua BPK yang punya gawe. Jika seandainya hal malam ini kami tidak bisa menjawab, tentu saja hal itu nanti akan kita bawa ke panitia, kepanitiaan tingkat Kapanewon, karena untuk tata tertib ini sudah diseragamkan untuk tingkat Kapanewon, sehingga segala sesuatunya kita selalu berdiskusi dengan Kapanewon. Ada kesulitan-kesulitan, ada hambatan, Kapanewon siap menghandle, membackup permasalahan yang ada. Monggo kami kembalikan kepada Ibu Sri selaku pembawa acara. Matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sosialisasi pemilihan lurah Demangrejo tahun 2021 telah disampaikan oleh Bapak Suwono selaku Ketua Panitia. Dan waktu selanjutnya kami aturkan kepada peserta sosialisasi, monggo bagi yang belum gamblang mengenai syarat-syarat ataupun cara pemilihan lurah ini bisa ditanyakan sampai tuntas nggih, nanti kondur Bapak Ibu bisa sudah benar-benar paham persis, sehingga nanti karena Bapak Ibu di sini diundang sebagai wakil masyarakat di lingkungan masing-masing, nanti bila ada masyarakat yang nyuwun preso, Bapak Ibu bisa menyampaikan secara jelas. Untuk itu, monggo untuk acara diskusi dan tanya jawab kami aturkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi. Kepada Mas Eko untuk merapat ke sini untuk bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di sini saya mewakili warga dari warga yang ingin meliput daripada kegiatan pemilihan lurah kali ini. Jadi rencana kami itu nanti akan membedah visi dan misi dari masing-masing calon dengan kesempatan yang sama, misalnya 1 kali ya 1 kali semua, 2 kali 2 kali semua, dan lain-lain. Itu menyangkut penyiarannya itu harus pada tanggal kampanye atau sebelumnya bisa, Pak? Terima kasih untuk keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak dari media teman media center, itu mau meliput bedah visi misi bakal calon. Menurut hemat kami, kalau pelaksanaannya itu tidak harus masa kampanye, tetapi nanti menguploadnya saya harapkan itu pada masa kampanye, agar tidak dikatakan curi star dan seterusnya. Jadi uploadnya tadi besok pada masa kampanye. Tapi proses perekamannya monggo, tapi jangan sampai bocor. Hanya diharapkan itu nanti memang dari pelaku IT itu juga harus imbang dalam proses pemberitaannya, imbang dalam proses wawancaranya, sehingga kalau seandainya wawancara diharapkan materinya sama, lalu proses penayangannya berimbang sehingga tidak ada kesan berat sebelah. Jadi fungsi IT dari media center itu diharapkan memberikan informasi yang netral, benar-benar netral, saya minta benar netral. Walaupun seandainya karena ini dari teman media center, seandainya dari teman itu ada calon, jangan lalu berlebihan untuk menguploadnya, meng-close up-nya. Matur nuwun dari fasilitasi dari media media center. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi jalannya acara sosialisasi pemilihan lurah Demangrejo tahun 2021 telah berjalan dengan lancar. Tinggal acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup, saya secara pribadi dalam membawakan acara pada malam ini ada salah tentunya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu seyogyanya acara kita tutup dulu nggih Pak, nanti setelah itu kita tinggal bebas acara. Marilah acara kita tutup dengan berdoa penutup di tempat duduk masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa penutup mulai. Alhamdulillahirabbil.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Ibu untuk menikmati hidangan ala kadarnya. Monggo.